Melambungnya harga kedelai impor berimbas pada aktivitas dagang di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Pasca diterpa aksi mogok para pengrajin tempe dan karena harga kedelai impor naik sehingga mengakibatkan harga produksi naik Rp4.000. Salah satu pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta mengaku menjual ukuran tempe yang lebih kecil agar tetap bisa mendapatkan untung. Tidak sedikit pembeli juga mengeluh ukuran tempe yang jauh lebih tipis. Sebelumnya pemirsa, harga kedelai impor naik dari Rp7.000 per kilogram menjadi Rp11.000 per kilogram. Sementara sejumlah pengrajin tempe di Kampung Tempe Sunterjaya tetap produksi meski harus mengecilkan ukuran tempe. Perajin tempe keluhkan harga kedelai yang mencapai Rp1.080.000 per kuintal. Perajin tempe berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga kedelai di pasaran. Ratusan perajin tahu dan tempe mogok produksi selama 3 hari. Lalu bagaimana keadaan di pasar kini? Kita sudah terhubung dengan Lineke Utsiki di Pasar Palmerah, Jakarta Barat dan Vito Erlangga di Kampung Tempe Sunterjaya, Jakarta Utara. Kita ke Lineke terlebih dahulu. Lineke, seperti apa pasokan dan harga tempe di sana? Wilson, Deta dan juga pemirsa, meskipun ada kenaikan harga kedelai impor dari Rp7.000 menjadi Rp11.000 per kilogramnya, ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu aktivitas dagang yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Karena dari pantauan kami, para pedagang tahu maupun tempe ini tetap berjualan seperti biasanya. Dan tadi disebutkan juga meskipun beberapa hari yang lalu ini sempat terjadinya kelangkaan tempe maupun tahu, tetapi untuk hari ini, di hari Sabtu, di weekend ini sudah normal, mereka sudah banyak menerima pasokan tempe maupun tahu dari para pengrajin. Karena demikian, tentunya ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan oleh para pedagang tahu. Ada 2 opsi yang dilakukan. Yang pertama adalah dengan memperkecil ukuran ataupun dengan menaikkan harganya. Tetapi untuk para pedagang yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat ini memilih untuk memperkecil ukuran tempe tetapi dengan harga yang sama, yakni dijual di angka kisaran Rp5.000 hingga dengan Rp6.000. Dan tadi disampaikan juga oleh para penjual, ini memang dengan adanya ukuran yang jauh lebih tipis ini dikeluhkan oleh para pembeli. Otomatis mau tidak mau dari pantauan kami juga, kami melihat stok penjualan dari para pedagang tempe ini masih terpantau cukup banyak, masih banyak dijajarkan di sejumlah kios-kios. Dan tadi disampaikan juga oleh para pedagang yang berharap agar pemerintah ini dapat segera melakukan upaya untuk menstabilkan harga tempe yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Karena kalau kita tahu di tahun 2021 ini bukan kali pertamanya penjualan tempe ini naik, tetapi di bulan Januari juga sudah pernah terjadi. Tidak hanya kami pantau kenaikan ataupun aktivitas penjualan tempe di Pasar Palmerah, tapi juga kami sudah bergabung dengan rekan Vito Erlangga yang berada di Kampung Tempe Sunter. Silahkan Vito dengan laporan Anda. Baik, Lineke dan pemirsa, terima kasih. Dapat kami laporkan bahwa di tempat di mana saat ini saya melaporkan, meskipun sejumlah wilayah pengrajin tempe di sejumlah wilayah di Indonesia memilih untuk mogok produksi lantaran tingginya harga kedelai di pasaran sebagai bahan baku utama, namun berdasarkan pantauan kami di kawasan Kampung Sunterjaya, para pengrajin tempe ini tetap melakukan produksi tempe. Lantas seperti apa strategi mereka menghadapi harga kedelai yang terus melonjak hingga akhir-akhir ini? Saya akan mengajak Anda langsung berbincang dengan Ketua Keluarga Besar Pengrajin Tempe Kampung Sunterjaya, Bapak Ahmad Rozikin. Selamat siang Pak Ahmad Rozikin. Siang. Pak Rozikin, seperti yang kita tahu bahwa saat ini harga kedelai cukup tinggi di pasaran. Seberapa tinggikah harga kedelai saat ini, Pak? Harga sekarang Rp1.080.000 per kuintal. Sebelumnya Pak, untuk harga sebelumnya sebelum adanya kenaikan ini berkisar seberapa Pak? Sebelum puasa itu sekitar 750 sampai 800. Nah, semakin mendekati puasa semakin naik. Sekarang 1.080.000. Oke. Pak, ini dengan kenaikan seperti ini tentu sangat berpengaruh dengan adanya produksi tempe. Dari pengrajin di Kampung Sunterjaya ini seperti apa Pak untuk menyiasati hal tersebut? Ya menyiasati ya bagaimana caranya kita masih bisa produksi dan bisa dapat upah.
untuk mencukupi keluarga. Oke, baik. Pak, ini kan harapan sendiri Pak terakhir kepada pemerintah terkait dengan naiknya harga kedelai ini dari pengrajin tempe sendiri seperti apa Pak? Ya maunya dari pengrajin, tolong diperhatikan pengrajin ini jangan sampai harganya di atas 1 juta. Syukur-syukur bisa turun dari 1 juta. Jadi istilahnya kita dapat upahnya itu sesuai sama bekerjanya setiap harinya. Oke, Pak. Berarti meskipun harga kedelai terus melonjak ini tetap akan terus beroperasi ya Pak ya? Insya Allah tetap lanjut. Kalau ada umpamanya mogok itu ntar urusan belakang. Jadi ada kesepakatan dari Kopti. Oke, baik. Terima kasih Pak Rosikin atas waktunya berbincang dengan iNews siang. Ya baik Wilson dan Deta, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Rosikin, salah satu pengrajin tempe di wilayah Kampung Sunterjaya, sama halnya dengan Pak Rosikin. Tadi kami juga sempat bertemu dengan sejumlah pengrajin di kawasan ini. Mereka sama-sama berharap agar pemerintah dalam hal ini bisa segera melakukan upaya untuk melakukan penstabilan harga kedelai, mengingat kedelai merupakan bahan baku pokok dalam proses pembuatan tempe. Kembali ke Anda, Wilson dan Deta. Baik, terima kasih Vito dan Lineke atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya.